Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, di mana kitab ini mendapatkan syarah keterangan dari tiga ulama, yaitu Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang kedua Al-Allamah Al-Imam Ibn Daqiq Al-Eid, dan Al-Allamah Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kita ingin masuk kepada hadis yang keenam, diberi judul Al-Halalu wal-Haramu wa fadlu ijtinabis syubuhat. Perkara halal dan haram serta keutamaan menjauhi hal-hal yang syubhat. Pada hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. An Abi Abdullah An-Nu'mani ibni Bashir radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Abu Abdullah yang namanya adalah An-Nu'man ibnu Bashir, seorang sahabat yang bernama An-Nu'man ibnu Bashir. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurum mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan di antara perkara halal yang jelas dan perkara haram yang jelas itu ada perkara-perkara yang mushtabihat, perkara-perkara yang membingungkan, yang biasa disebut dengan syubuhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui, tidak dimengerti, tidak dipahami oleh banyak dari kalangan manusia. Artinya yang bisa membedakan perkara-perkara syubhat itu masuk ke wilayah halal atau masuk ke wilayah haram itu sedikit sekali manusianya, yaitu para ulama. Sementara selain ulama terjebak di sana. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Faman ittaqa syubuhat, maka barang siapa yang berhasil melindungi dirinya dari perkara syubuhat, artinya orang yang berhasil melindungi dirinya dan selamat dari perkara syubuhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi,
maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Artinya orang yang tidak berbuat syubhat selamat. Orang yang berbuat syubhat tapi ternyata itu halal, dengan ilmunya dia bisa pastikan sesungguhnya ini halal, tidak haram, maka orang ini pun telah selamat. Apanya yang selamat? Yang pertama agamanya, di mana dia tidak melanggar agama. Yang kedua, dia selamat kehormatannya. Kenapa? Dia tidak dituduh sebagai orang yang fasik, orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. Wa ma waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus, jatuh di dalam perkara-perkara syubhat, maka dia telah terjatuh di dalam perkara haram. Artinya, di saat ada orang yang bermain-main dengan perkara syubhat, ternyata dia melakukan perkara yang haram, disangkanya halal, padahal itu haram. Memang ada di wilayah yang abu-abu. Jadi kalau kita bayangkan, yang halal itu misalnya putih yang jelas, sementara perkara haram itu hitam yang jelas, maka di antara halal dan haram itu ada wilayah persinggungan, irisan. Ketemu antara halal dan haram. Di situ warnanya jadi abu-abu, tidak hitam jelas dan tidak putih jelas, wilayah abu-abu. Nah, orang yang bodoh dan bermain-main dengan syubhat, maka dia akan terjerumus di dalam perkara haram. Kenapa? Karena dia tidak tertolong oleh ilmunya. Dia menganggap bahwa ini halal padahal itu haram. Akhirnya dia mengalami pengrusakan terhadap dua hal tadi. Rusaklah agamanya dan rusak pula kehormatannya. Agamanya rusak kenapa? Karena dia menjadi orang yang melanggar perkara haram. Kemudian kehormatannya, orang melihat si fulan itu kok fasik ya, mau-maunya berbuat perkara haram, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka jatuh kehormatannya di mata orang. Karra'i yar'a haulal hima. Kemudian Rasulullah SAW membuat perumpamaan. Perumpamaannya karra'i seperti penggembala. Yar'a, dia menggembalakan domba-dombanya, haulal hima, di sekitar hima. Jadi kita tahu bahwa misalnya meja ini adalah hima. Hima itu artinya tanah terlarang, tanah milik kerajaan misalnya, atau tanah milik suatu institusi yang sangat berbahaya. Maka di saat ada penggembala menggembalakan kambingnya dekat dengan area ini, area terlarang ini, maka yang namanya kambing itu urusan dia hanya rumput hijau, daun hijau. Dia tidak peduli sertifikat, dia tidak peduli nota, dia tidak peduli catatan-catatan ini halal, ini haram, tidak ada. Nah, begitu pula hawa nafsu.
Hawa nafsu itu seperti kambing. Hawa nafsu itu tidak peduli halal haram. Kenapa kita ini harus mengendalikan hawa nafsu seperti menggembalakan kambing? Karena hawa nafsu kita itu mirip, yakni karakternya dengan karakter kambing. Kambing urusannya enak senang. Dah, itu urusannya hawa nafsu. Nah, berbahaya sekali. Maka kalau sudah tahu ini kambing kita ini, hawa nafsu kita ini suka dengan yang begituan, ternyata kita berada di area yang haram, masuklah kita terseret oleh hawa nafsu, seperti penggembala terseret oleh dombanya, masuk ke area terlarang. Maka di saat domba-domba itu masuk kemudian merusak di area terlarang, yang akan dipersalahkan siapa? Domba? Ya bukan, penggembalanya. Yushiku ayyarta'a fih, karena dia menggembalakan dombanya itu dekat, menempel, tidak jauh dari area terlarang, maka dengan mudahnya kambing itu masuk ke area tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, bukankah setiap raja itu memiliki area terlarang? Jawabnya ya. Rasulullah SAW bertanya kepada kita, bukankah setiap raja itu memiliki area terlarang? Jawabnya pasti ya. Karena raja itu memiliki tanah-tanah yang luas, tanah-tanah yang mereka kuasai. Ala inna himallahi maharimuhu, bukankah Allah juga sebagai raja punya area terlarang, yaitu area perkara-perkara haram. Jadi Allah mengatakan ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Begitu dikatakan haram, maka itu area terlarang. Jangan dekat-dekat di situ, karena kamu punya domba yang tidak kuat. Jauh-jauhkan domba-dombamu dari area ini. Makanya salah satu contoh antum cari dong ayat yang mengharamkan zina, ada atau tidak? Adanya jangan dekati zina. Jangan dekati zina. Kenapa? Karena hawa nafsu kita suka dengan lawan jenis. Sangat menarik sekali, sangat menyenangkan. Oleh karena itu jangan dekat-dekat kamu. Kalau kamu dekat, kamu tidak kuat. Dombamu itu tidak kuat. Dombamu apa? Dombanya manusia, hawa nafsunya. Kita ini sebagai penggembala, hawa nafsu sebagai dombanya. Domba kita nggak kuat tuh sama lawan jenis. Maka jangan dekati zina. Wala taqrabu zina. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghatan, bukankah di dalam tubuh manusia itu ada mudghah? Mudghah itu daging yang renyah, daging yang empuk. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau daging empuk ini baik, baiklah sekujur tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau daging yang empuk ini rusak, rusaklah sekujur tubuh. Ala wahiyal qalbu, tidak lain daging yang empuk itu adalah jantung. Jantung.
Al-qalbu, al-qalbu bahasa Indonesianya apa? Hati. Jantung. Yang menerjemahkannya hati salah. Jantung. Al-qalbu itu bahasa Indonesianya jantung. Bahasa Inggrisnya heart. H-E-A-R-T. Heart. Heart itu bahasa Indonesianya apa? Hati lagi, salah lagi. Jantung. Kalau hati hepar atau liver. Iya. Bahasa Arabnya kibdah. Kibdah. Kalau kita pergi ke negara Arab, minta roti sandwich itu, roti yang dibelah tengahnya, maka diisi apa? Diisi jantung atau diisi hati? Diisi hati, kawan. Ada irisan-irisan hati ditaruh di situ. Coba antum ngomong, ya Ustaz, urid qalb. ما في قلب. ما في. هذا قلب. لا, هذه كبدة. Ini kibdah bukan qalb. Kita sudah salah. Kita ini sudah salah. Tapi orang Indonesia berpegang kepada omongan katanya fa in kadung faterusna. Kalau sudah tanggung teruskan. Fa in kadung faterusna. Ini hadis nomor berapa ini? Hadis ngaco, hadis ngaco. Ya. Jadi kita lihat, kita ini sebagai bangsa ini banyak sekali memiliki salah-salah kaprah. Salah-salah kaprah. Kalau kita nyebut air, air aqua ya Ustadz itu. Air aqua? Bisa jadi air ini fit, tapi disebutnya aqua. Walaupun kita ganti lagi sama yang lain, aqua juga, ya atau tidak? Naik apa tadi? Honda. Padahal bisa jadi Kawasaki, Yamaha, Suzuki, tetap aja namanya Honda. Mesin air, apa itu mesin air? Sanyo, walaupun Shimizu, ya kan? Fa in kadung faterusna. Udah, walaupun salah ya sudah, tanggung, teruskan aja bablas. Nah itu namanya salah kaprah. Nah jadi kita lihat di sini kita harus memperbaiki, karena nanti kalau antum sudah membahas ayat-ayat yang berbicara tentang pendidikan, ayat-ayat yang berbicara tentang tazkiyatun nufus, hadis-hadis yang berbicara tentang pendidikan dan tazkiyatun nufus, tetap antum mengartikan jantung jadi hati, tersesat antum. Tersesat. Kenapa? Karena hati tidak berpengaruh. Hati kita ini tidak berpengaruh terhadap tubuh kita, tapi jantung berpengaruh. Ngujinya gampang. Menguji jantung itu berpengaruh gampang. Antum kalau lagi cemas, yang deg-degan apa? Jantung, bukan hati kan? Ya. Antum kalau lagi senang yang deg-degan apa? Jantung. Iya atau tidak? Kita kalau lagi berbuat sesuatu yang baik, jantung kita tenang. Kalau kita sedang berbuat sesuatu yang buruk, jantung kita deg-degan. Kalau kita ini sedang berbuat sesuatu yang benar, jantung kita tenang. Begitu kita berbuat sesuatu yang salah, bohong saja misalnya, kita berbohong, apa yang terjadi? Jantung kita deg-degan. Lah itu dia Rasulullah SAW sedang berbicara tentang pusat baik buruknya manusia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Bukankah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang empuk? Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau daging yang empuk tadi baik sekujur tubuh. Artinya berpengaruh atau tidak? Dia sebagai pusat kebaikan.
sehingga yang lain akan ikut baik kalau dia baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau daging yang empuk itu buruk, buruklah sekujur tubuh. Artinya dia jadi pusat. Memangnya hati jadi pusat? Tidak, kawan. Jantung. Maka Rasulullah terangkan, ala wahiyal qalbu. Tidak lain daging yang empuk itu adalah jantung. Nah, kita bertanya sekarang, Ustaz, kenapa kok jantung sedemikian hebatnya? Ya, karena nyawa itu adanya di dalam jantung. Kantornya nyawa, ruh, jiwa, sukma, batin itu bersemayam di mana? Kantornya di mana? Alamatnya di mana? Di jantung. Di dalam jantung. Sehingga akal, pikiran, hawa nafsu dan fitrah itu adanya di dalam nyawa. Nyawa kita ini, ruh kita punya 3 kekuatan, punya 3 kecerdasan. Jiwa kita ini, nyawa kita punya 3 kecerdasan. Yang pertama akal pikiran. Akal pikiran inilah yang memerintahkan otak untuk bekerja. Sehingga orang yang akal pikirannya tidak bekerja disebut orang gila. Ya, kalau orang yang otaknya tidak bekerja disebutnya apa? Pikun, linglung. Orang yang otaknya tidak bekerja baru ngomong udah lupa. Itu yang rusak bukan jiwanya, bukan akal pikirannya, itu otaknya. Nah, orang yang akal pikirannya tidak bekerja disebut hilang akal. Ini orang hilang akal. Dibawanya ke rumah sakit otak atau ke rumah sakit jiwa? Ke rumah mana? Rumah sakit jiwa. Karena yang rusak bukan otaknya, yang rusak jiwanya. Jadi antum lihat, ini yang pertama. Jadi kecerdasan pertama yang ada di dalam jiwa manusia itu kecerdasan akal pikiran. Kecerdasan yang kedua yang ada pada jiwa adalah kecerdasan fitrah. Fitrah itu bahasa Indonesianya nurani. Berfikirlah dengan nuranimu. Kamu jangan kejam, jangan sadis. Mana nuranimu? Gunakan nuranimu, iya atau tidak? Kita kalau menasihati orang supaya tidak kejam, tidak sadis, begitu kan? Ya, kita menasihati orang itu supaya menggunakan apa? Nuraninya. Kemudian yang ketiga, kecerdasan hawa nafsu. Hawa nafsu itu sumber kecerdasan. Kecerdasannya disebut dengan emotional quotient. Emotional quotient, kecerdasan emosi, kecerdasan perasaan. Penting sekali. Kira-kira kalau kita tidak punya hawa nafsu, kita betah atau tidak di dunia ini? Antum yani dicabut hawa nafsunya, kira-kira jadi siapa antum? Antum jadi malaikat, gak mau kawin, gak makan, gak minum. Kenapa? Tidak punya hawa nafsu, tidak berselera. Untung apa rugi kira-kira kalau antum tidak punya hawa nafsu? Pertanyaan ini serius nih. Untung atau rugi kalau antum gak punya hawa nafsu? Rugi ya? Rugi. Nah itu, kalau antum ingin untung dengan hawa nafsu antum, harus
digembalakan. Karena jiwa kita ini harus digembalakan. Nah, di dalam jiwa kita itu ada yang nakal, namanya hawa nafsu. Ini maunya enak-enakan, maunya males-malesan, maunya bersenang-senang, gak mau capek, gak mau repot. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu begitu wataknya, karakternya. Ya atau tidak? Maka orang yang hawa nafsunya sudah terlatih, dia akan menjadi orang yang beradab. Itu artinya manusia yang hawa nafsunya sudah mau rapih, mau ditata, maka disebut manusia yang beradab. Itu tujuan pendidikan. Artinya kalau manusia itu jantungnya baik gimana Ustaz? Maksudnya dibawa ke rumah sakit jantung? Bukan. Jantung itu di dalamnya ada nyawa. Nyawa ini kalau baik, jantungnya baik. Antum tahu semua penyakit itu berasal dari nyawa, dari jiwa. Iya atau tidak? Antum tidak percaya, sekarang antum dapat berita jelek. Begitu dapat berita jelek, lemes apa enggak tubuh antum? Iya. Kita lagi senang, lagi ketawa. Sebentar, ada berita ini, ibu kamu meninggal dunia. Lemes apa enggak? Lemes lah. Lemes, langsung hilang kekuatan. Kenapa? Ya ini kekuatan manusia adanya di dalam jiwa. Karena ini pusat kekuatan manusia. Lemah dan kuatnya manusia itu tergantung jiwanya. Manusia itu sangat tergantung kepada dua huruf. Apa itu? Dua huruf. Apa itu? Saya tunggu sampai isya. Ya, ada yang mau jawab? Dua huruf kok susah banget. Oh, 3 huruf. Ini 2 huruf. Kalau saya sebut, oh iya Ustaz. Iya, apa itu 2 huruf? Saya sebut? Sebut ya. Main cepat. Iya. PD. Apa PD? Percaya diri. Percaya diri itu adanya di mana? Di fisik atau di jiwa? Di jiwa. Di jiwa. Orang hebat itu percaya dirinya hebat. Orang lemah itu percaya dirinya lemah. Ya atau tidak? Antum ya ini lagi enak-enak kayak gini bilang, ayo bicara di atas mimbar. Di atas mimbar? Di depan antum ada 1000 orang. Kira-kira ngelopok nggak jantungnya? Ngelopok nggak dengkulnya kira-kira? Ya, ngedadak yang tadinya tenang, senang, begitu dikasih tahu harus bicara di atas mimbar, langsung ya atau tidak? Nah itu jiwa, ya atau tidak? Kalau kita percaya diri, mantap. Kalau kita tidak percaya diri, lemes langsung, iya atau tidak? Jadi jantung itu pusat kekuatan manusia. Kenapa? Karena di dalam jantung ada nyawa. Sehingga malaikat itu kalau datang ingin mencabut nyawa, kalau nyawanya orang soleh dipanggil, malaikat tinggal menaruh wadah di samping mulutnya manusia sini, maka dipanggil orangnya, nyawanya set keluar, langsung masuk ke wadah ini.
Itu kalau orang yang beriman. Tapi orang kafir gak mau tahu, gak mau dipanggil-panggil. Maka malaikat memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, direnggut dari dalam jantung. Wah, itu sakitnya minta ampun. Karena aslinya tidak ingin keluar. Iya. Mau coba? Antum ngomong iya, ngomong enggak, bakal ngalami, ya kan? Nah ini, jadi hadis ini mengantarkan kita kepada hal penting di dalam hidup ini, bahwa manusia itu berada di dunia. Dunia ini ruang ujian. Orang yang tidak tertipu oleh dunia ini, dia akan bilang bahwa dunia ini ruang ujian. Manusia sedang diuji dengan ini halal, ini haram, ya atau tidak? Kalau ujiannya Nabi Adam di dalam surga banyak atau sedikit? Berapa? Apa itu? Ya, jangan makan atau jangan mendekati, ya kan? Buah khuldi kan? Jadi susah apa? Enggak tuh ujian itu. Ya Allah, cuma satu kok gagal. Iya. Antum sekarang ujiannya ada banyak atau sedikit? Perkara haram ada berapa? Iya atau tidak? Perkara syubhat ada berapa? Ada banyak. Ya tinggal antum uji aja kira-kira pinter mana antum sama Nabi Adam. Iya. Nah, ya Allah, ini manusia. Kalau saya bilang kepada antum, tolong 5 menit jangan menengok ke belakang. 5 menit tahan diri, jangan menengok ke belakang. Apa rasanya? Pengen menengok ke belakang apa enggak? Kenapa? Penasaran. Manusia itu justru ingin sesuatu yang dilarang. Yang dilarang justru menimbulkan minat, ya atau tidak? Iya, ya atau tidak nih, saya ngomong ngaco nih, jangan-jangan. Yang dilarang itu menimbulkan minat atau tidak? Justru menimbulkan minat. Jadi jangan heran kalau Nabi Adam dan Hawa memiliki jutaan atau miliaran pohon di dalam surga. Yang dilarang cuma satu, tapi itu yang menarik. Terus gimana? Ya Allah, ini di dunia ini kita berhadapan dengan hal-hal yang menggiurkan. Maka kata para ulama, kalau ada orang celaka di dunia ini, aku tidak heran kenapa celaka. Yang aku heran itu kalau ada orang selamat di dunia ini. Bagaimana kok bisa selamat dia dari beratnya ujian di dunia ini, iya atau tidak? Antum kalau umur antum 7 tahun sudah dikasih buku telepon, kan antum ngalami buku telepon kan? Yang ada yellow page, Nah itu tulisannya kan kecil-kecil kan, ada banyak kan? Sampai setebal ini. Dikatakan ini ujian kamu sampai mati. Kira-kira maju apa mundur? Gimana? Kenyataannya ujian kita sebanyak itu atau tidak? Kok bisa lebih bisa kurang? Kenyataannya tiap detik ada ujian, iya atau tidak? Tiap menit ada ujian, iya atau tidak? Mata baru ngelirik sedikit lihat sesuatu, iya atau tidak? Telinga mendengar sesuatu, ujian lagi, iya atau tidak? Kita ceplos ngomong, ujian lagi, iya atau tidak? Kita ngobrol, ujian. Kita jalan, ujian. Kita bergerak, menggerakkan tangan kita, ujian. Jadi kalau dibandingkan dengan yellow page tadi, buku telepon yang
huruf dan angka-angkanya kecil-kecil, sama jumlah ujian kita dari kecil sampai mati. Kira-kira tebel mana tuh bukunya? Tebel ujian, ya akhi fillah. Jadi kalau Nabi Adam saja di mana di surga tergelincir sampai Allah turunkan ke muka bumi, nanti kita tergelincir lagi di dunia, masukkan lagi ke api neraka. Iya atau tidak? Kalau Nabi Adam digelincirkan oleh Allah, dihukumi dengan dilemparkan kemana? Ke dunia. Nah kita di dunia gagal, dilemparkannya kemana? Api neraka. Jadi inilah hidup. Hidup ini isinya ujian. Maka waspada. Gembalakan kambingmu. Gembalakan kambingmu. Artinya apa? Gembalakan hawa nafsumu. Problem manusia itu cuma satu, tidak dua, tidak tiga. Apa itu? Masa pelajaran udah panjang gak bisa jawab? Hawa nafsu, kawan. Kalau antum dicabut hawa nafsunya, berubah jadi apa? Malaikat. Binatang itu hawa nafsunya lebih menyeramkan daripada kita manusia. Binatang itu hawa nafsunya tidak terkendali. Iya atau tidak? Ibunya pun dihembat sama dia. Iya atau tidak? Iya kan? Binatang tidak membedakan mana ibu, mana istri, mana, nggak ada itu. Hawa nafsu binatang tidak terkendali. Beda dengan hawa nafsu manusia. Hawa nafsu manusia bisa dikendalikan, mudah dikendalikan. Semudah menggembalakan kambing. Ya. Jadi ujian kita ada berapa? Ada satu, yaitu hawa nafsu. Iya. Iya. Jadi antum lihat, jangan kita membuat sesuatu itu terkesan sulit. Sederhana saja. Sederhana saja. Bahwa kita ini statusnya adalah penggembala. Setiap hari kita sedang menggembalakan apa? Hawa nafsu. Dah itu. Kalau resep itu antum pegang dengan baik, antum jadi orang saleh. Maka di surat An-Nazi'at bagian tengah, wa amman khafa maqama rabbih, terus apa? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Mampu menahan dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat dia berpulang. Jadi gampang masuk surga itu, gampang. Caranya gimana? Berhasillah kamu menggembalakan hawa nafsu. Ya, gampang kan? Lo kenapa ini? Omongan saya salah apa gimana nih? Jadi menggembalakan hawa nafsu itu susah atau mudah? Susah. Susah atau mudah? Sudah. Yes or not? Or iya. Ambil tengahnya ya. Susah atau mudah? Sudah. Nah, jadi antum lihat di sini, ini problem kita, kawan. Problem kita adalah hawa nafsu kita. Kalau kita bisa mengembalakan hawa nafsu kita, selesai. Maka Rasulullah SAW memberikan ini, wejangan ini, nasihat ini, sehingga kita masih berapa menit ini dari Isya? Berapa? La ilaha illallah. Belum mulai baca ini, belum bisa syarah.
Jadi antum lihat, dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurum mushtabihat, bahwa perkara yang halal itu jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas, dan di antara perkara halal yang jelas dengan perkara haram yang jelas itu ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang membingungkan, yang abu-abu. Kemudian di sini Al-Imam Nawawi mengatakan, katanya Abu Hanifah rahimahullah berkata, al-halalu ma dalla dalilu ala hillih. Perkara halal itu adalah setiap perkara yang dalil mengatakan itu halal. Jadi kalau dalil tidak mengatakan itu halal, maka tidak halal. Maka di sini dibedakan antara halal dengan mubah. Mubah itu boleh, tidak butuh dalil. Tapi halal butuh dalil. Ya, tempe itu halal atau mubah? Kenapa? Tidak ada dalilnya. Tapi dia kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya buat manusia. Tempe buat manusia. Yang mengharamkannya harus mendatangkan dalil. Nah, kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan al-haramu ma dalla dalilu ala tahrimih. Perkara haram itu adalah setiap apa yang dalil mengharamkannya. Jadi apapun yang diharamkan oleh dalil maka haram. Ya, silakan barangkali ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini di buku karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini dinyatakan bahwa yang menyangkut masalah qalbu tadi Pak Ustaz, yang masalah hati dan jantung, di sini tetap ditulis hati Pak Ustaz. Oleh penerjemahnya. Iya, penerjemahnya. Apakah boleh kami coret gitu Pak Ustaz menjadi Dikasih catatan aja, jangan dicoret-coret. Kasih catatan. Atau salah arti anak baca gitu. Iya, iya. Tetap hati sebabnya. Ya, jangan dicoret-coret, sayang bukunya. Dikasih garis bawah, catat bahwa penerjemahan ini salah. Mestinya jantung. Ya. Ya. Berkaitan sekarang kan lagi ramai Ustaz. Ya. Sudah difatwakan oleh MUI Ustaz. Ya. Perihal boikot Ustaz. Ya. Bagaimana nasihat dari antum perihal boikot tersebut Ustaz? Apakah termasuk hal ini adalah suatu produk yang berafiliasi Ustaz? Yang dimana kita itu kan menyatakan hal itu halal, tetapi sekarang fatwa dari MUI adalah kita harus memboikot hal tersebut karena berafiliasi terhadap Yahudi Zionis Yahudi Ustaz. Bagaimana Ustaz nasihat dari antum? Ya. Yang pertama, saya tidak bicara dulu tentang boikotnya, tapi bicara dulu tentang hukumnya, halal atau haram. Maka saya bilang tidak boleh kita menggunakan kata halal dan haram, karena nanti kita tidak konsekuen. Apa buktinya tidak konsekuen? Hari ini kita lagi benci Yahudi, iya atau tidak? Lagi ada masalah dengan Palestina. Tapi nanti tahun depan, setelah masalah itu reda, lupa lagi. Yang tadinya kita haramkan harus kita halal. Akhirnya hukum halal dan haram itu jadi sesuatu yang tidak jelas. Tidak boleh agama kayak gitu, tidak boleh. Nah, jadi ini penamaan halal dan haram itu tidak tepat. Tapi kita akan berbicara tentang boikot, di mana pada saat ini kita menyaksikan
bagaimana kesadisan dan kekejaman yakni tentara Israel atau pemerintah Israel terhadap bangsa Palestina. Bangsa Palestina ini orang Islam, seperti kita. Mereka saudara-saudara kita. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita ingin berjihad ke sana, tapi pasti tidak bisa, tidak boleh. Pintu masuknya pun tidak ada. Jadi terus bagaimana kita? Ya kita berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan, di mana kita harus melayangkan sikap protes kita, sikap protes kita, sikap marah kita kepada Bani Israel, kepada Yahudi, di mana mereka itu kita minta berhentilah kamu dari perbuatanmu. Nah, ternyata salah satu hal yang efektif itu dengan tidak membeli produk mereka. Karena dengan tidak membeli produk mereka, mereka akan gusar. Karena mereka demen banget sama duit. Kan kelemahan orang Yahudi dari zaman ke zaman itu uang. Mereka itu ambisi terhadap uang dan luar biasa. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa efektif itu. Sekedar menahan diri untuk tidak berbelanja, tidak membeli produk Yahudi. Dalam rangka apa? Memberi pelajaran. Dan ini bersifat sementara. Kalau ini hukum permanen maka tidak baik. Karena Rasulullah SAW pun di akhir hayatnya masih memiliki agunan di orang Yahudi berupa pelindung dada beliau, dirak beliau, masih digadaikan kepada orang Yahudi membeli gandum. Rasulullah SAW belum sempat bayar pada saat wafat beliau. Jadi ini bukti bahwa haram dan halal tidak terkait dengan Yahudinya. Tapi kita pada saat ini membutuhkan pelajaran untuk orang Yahudi. Orang Yahudi ini harus diberi pelajaran bahwa ini saya marah kepada kamu, maka saya tidak ingin membeli produkmu sampai engkau mau berhenti dari perbuatan jahatmu. Nah, sementara orang-orang Palestina sebagai muslimin berkorban dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan nyawanya, dengan fisiknya. Kita hanya berkorban dengan tidak belanja. Kan sesuatu yang sederhana sekali. Lakukan itu. Yang tidak boleh kita menghalalkan atau mengharamkan, itu yang tidak boleh. Tapi memberi pelajaran penting. Kita menunjukkan marah kita kepada bangsa Yahudi, itu penting sekali. Seperti itu. Ya. Silakan. Ya. Kalau dikaitkan dengan tadi efek daripada kita tidak membeli menyebabkan perusahaan yang memproduksi di Indonesia itu kan menggunakan tenaga manusia, ada orang muslim juga dan sebagainya, menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran. Itu mudaratnya itu bisa menjadi pertimbangan akhirnya kita toleransi lagi atau bagaimana, Ustaz? Ya, sebetulnya bahwa saudara-saudara kita yang mengalami PHK, saya tidak yakin akan di PHK selamanya, karena mereka juga butuh tenaga kerja. Karena suatu saat nanti akan kembali lagi situasi itu, akan kembali lagi. Nanti kalau terjadi perdamaian dan tentara Israel itu menghentikan kekejamannya, terjadi tukar menukar tawanan, selesai,
maka berhenti peperangan. Maka kita pun mengangkat lagi boikot kita. Maka produk itu pun akan bekerja lagi. Sehingga ini bersifat sementara. Dan ini juga jadi pelajaran buat saudara-saudara kita yang tidak memilih-milih tempat kerja, sehingga kerja sama orang Yahudi pun buat dia bukan masalah. Maka kita anjurkan, kalau kamu hari ini dapat pelajaran karena kamu di PHK, maka ambil pelajaran. Bekerjalah di tempat yang jelas, di tempat yang kamu sedang membela saudaramu, bukan ternyata kamu membiayai orang untuk orang itu menyiksa bangsa kita, yakni saudara kita sesama muslimin. Nah, sementara pengorbanan orang yang di PHK itu hanya kehilangan uang. Bangsa Palestina kehilangan semuanya. Iya, makanya oleh karena itu kita nasihati kawan-kawan kita yang di PHK, sabar kamu, sabar. Kamu segelintir orang, sementara mereka itu terus melakukan kekejamannya, dan orang sedunia ini sekarang ini lagi memberi hukuman. Yani sebuah perusahaan itu tidak akan ada artinya kalau dihukumi oleh ratusan orang. Dia baru berasa kena hukuman kalau yang menghukuminya jutaan orang. Nah, baru dia mengalami yakni hukuman yang terasakan sekali. Dan hukuman itu memang harus membuat efek jerah. Begitu, wallahu a'lam. Silakan. Tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau was-was itu mempengaruhi oleh jantung apa pikirannya kan? Itu satu. Kedua, untuk mengatasi was-was itu bagaimana? Iya. Iya. Was-was itu seseorang mengalami tidak pede, tidak percaya diri, sehingga terjadi keraguan-raguan. Sudah belum ya? Kanan apa kiri? Benar apa enggak? Nah, kalau seseorang itu yakin dengan ilmunya, maka hilanglah was-was. Kalau seseorang itu lemah ilmunya, lemah imannya, maka dia akan dikenai penyakit was-was. Was-was itu suara bisikan. Was-wasa artinya bisikan, bisikan setan. Setan tuh paling senang membuat orang jadi bodoh. Orang was-was itu orang alim sekalipun jadi bodoh karena was-was. Ya itu tidak. Jadi cara setan yang sangat instan, yang sangat cepat untuk yakni menggelincirkan orang alim jadi orang bodoh itu dengan was-was. Sehingga orang yang luas ilmunya kayak orang goblok, kayak orang blow on saat dia mengalami was-was. Sehingga ilmunya jadi tidak berguna. Oleh karena itu, nah nanti ada pelajaran-pelajarannya di sini. Di antara pelajarannya adalah ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membingungkanmu, ambil sesuatu yang tidak membingungkanmu. Itu salah satu cara mengobati was-was. Cara lainnya dalam mengobati was-was, di mana Rasulullah SAW mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak hilang karena keraguan. Sesuatu yang yakin itu tidak hilang karena keraguan.
Contohnya gini, antum yakin berwudu, setelah berwudu yakin mantap, kemudian berikutnya was-was, sudah wudu belum ya? Sudah batal belum ya? Was-was. Maka yang betul sudah wudu atau belum? Udah, yakinkan. Tinggalkan. Was-was ini ditinggalkan. Kenapa? Karena keyakinan itu tidak rontok oleh was-was. Sebaliknya, seseorang drot ngentut, pasti yakin ngentut. Kemudian berikutnya mendengar azan, saya sudah wudu belum ya? Saya sudah batal belum ya? Maka yang harus diyakini apa? Ngentut, wudu lagi. Iya. Jadi ini sesuatu yang bikin seseorang mantap. Pastikan dengan keyakinanmu, dengan ilmumu bahwa saya batal. Maka sesudahnya apapun bisikan, anggap tidak ada. Terus berwudu. Kalau kita sudah yakin berwudu, yakin kita dalam keadaan belum batal, ini saya sudah berwudu, maka berikutnya ada was-was membuat kita ragu, buang was-was kita. Yani kita harus berada di atas keyakinan. Ya atau tidak? Bisa dipahami? Ya. Saya pernah yani berhadapan dengan seorang santri, sholat asarnya sampai jam 5. Jadi berjamaah bersama kita, habis itu ngulang lagi. Saya duduk di sebelahnya. Bangun sholat, saya jotos kamu. Ayo, bangun sholat, saya jotos kamu. Jangan kamu turuti setan. Saya ingin usir setan kamu dengan jotosan ini. Saya bilang, baru berhenti, baru dia kloyong pergi. Jadi kita ajari mantap hidup ini. Kenapa harus ulang-ulang sholat? Sudah jam 5 masih sholat lagi. Apa ini? Kan setan ini bikin orang jadi membuang-buang apa? Buang-buang waktu. Terus hidup dalam keraguan. Memangnya kalau ragu ditambah ragu jadi apa? Jadi baik numpuk-numpuk keraguan itu? Insya Allah sholat sampai jam 7 malam, sampai isya, sampai apa, tidak akan berubah karena memang bawaannya ragu. Obatnya mantapkan dirimu dengan ilmumu. Kita harus punya PD. 2 huruf ini penting banget. Sudah saya yakin, maka yang tidak yakin itu buang. Itu caranya. Ya, silakan. Masih ada lagi? Ini pada melotot, kenapa sih? Iya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Habis ya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, di mana kita belum menyelesaikan pembacaan syarahnya, keterangannya. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.